Oke, pada akhirnya nih mimpi Kozuki Oden berpuluh-puluh tahun yang lalu yang mana dia berkeinginan untuk membuka pembatasan negeri Wano untuk dunia luar itu di sini sudah semakin terlihat nyata dan jelas. Apa yang sudah diimpikan oleh seluruh rakyat Wano pun pada akhirnya juga akan terwujud berkat sang Dewa Nika yang sudah berhasil membebaskan negeri Wano dari keterikatan yang sudah membelenggu mereka selama berpuluh-puluh tahun itu. Sang diktator yang selama ini menghantui mereka akhirnya sudah berhasil ditumbangkan di tangan orang yang tepat nih. Nah, di chapter ini lagi-lagi kita mendapatkan banyak sekali hal yang menarik nih. Mulai dari tumbangnya sang Raja Hewan Buas Kaido beserta dengan seluruh aliansinya sampai dengan flashback dari Kaido itu sendiri yang akan banyak sekali mengungkapkan misteri di One Piece itu. Terutama mengenai sosok misterius di masa lalu kaptennya sendiri, Rock D. Sebek. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the TV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai review lengkap One Piece 1049, kekalahan Kaido mewujudkan mimpi Wano Kuni, kisah masa lalu Rock D. Sebek terungkap. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, One Piece chapter 1049 ini berjudul Dunia yang Harus Kita Cita-Citakan, yang mana kemungkinan judul chapter ini merujuk kepada kata-kata Bakasencho kita Monkey D. Luffy yang menegaskan bahwa dia mempunyai satu tujuan untuk menciptakan sebuah dunia yang mana tidak akan ada lagi teman-temannya yang kelaparan. Dan secara tidak langsung tujuan Luffy ini akan sekaligus mengabulkan mimpi dari para rakyat Wano Kuni selama 20 tahun lamanya. Di chapter kali ini kita akan kembali mendapatkan sebuah cover story edisi keluarga Germa 66, di mana cerita dari cover story ini masih terhubung dan melanjutkan cerita dari cover story yang sebelumnya. Nah, cerita dari Germa 66 perjalanan tanpa emosi kembali berlanjut itu, dan setelah di chapter yang lalu kita mengetahui jika Vinsmoke Ichiji dan juga Vinsmoke Regula sosok misterius yang datang ke ibu kota coklat untuk menyelamatkan adik-adiknya itu, Niji serta Yonji. Di cover story kali ini terlihat ada seorang yang tengah membakar sebuah buku, di mana dalam buku itu terdapat Niji dan juga Yonji. Masih belum diketahui siapakah sosok yang membakar buku ini. Menurut kalian siapa nih? Nah, di chapter kali ini diawali dengan memperlihatkan situasi terkini di atas puncak Onigashima sendiri. Nah, terlihat sekali nih Bakasencho kita yang tengah beradu dengan Kaido itu, dimana di sini Luffy terlihat berteriak kesakitan karena gigitan Kaido serta terkena panas api dari mode naga api Kaido tersebut. Nah, Kaido berkata seperti ini, "Kau sudah melangkah cukup jauh. Kau telah melakukannya dengan baik untuk bertarung melawanku selama ini. Namun tidak mungkin kau akan bisa untuk mengubah dunia." Nah, bertepatan dengan ini pun kita diperlihatkan dengan flashback langsung dari Kaido kecil, dimana sepertinya usianya saat itu sekitar 10 tahun, yang berarti kejadian ini di sekitar 49 tahun yang lalu. Nah, terungkap di sini bahwa Kaido kecil ternyata adalah seorang tentara di sebuah kerajaan yang bernama Vodka, yaitu Vodka Kingdom. Seorang dari pasukan kerajaan Vodka di sini mengatakan sesuatu yang luar biasa, bahwa Kaido adalah prajurit yang terkuat dan bahkan dia baru berumur 10 tahun. Nah, panel lalu memperlihatkan bagaimana kondisi dari kerajaan Vodka ini di sekitar 46 tahun yang lalu. Di sini adalah salah satu prajurit yang berkata seperti ini, "Negara kita tidak perlu berhenti untuk berpartisipasi dalam perang. Kita harus menang dan mengumpulkan cukup uang untuk upeti surgawi, atau kita akan kehilangan hak asasi kita di dunia ini." Nah, Kaido pun menjawabnya, "Kenapa semua orang harus menuruti perkataan dari orang-orang naga langit itu?" Nah, kemudian Raja Vodka pun menjawabnya, "Kau sudah direkrut, pergilah dan layanilah sebagai bawahan mereka." Nah, Kaido kembali menjawabnya, "Kenapa aku harus menjadi anjing dari pemerintah?" Nah, raja itu kembali menjawabnya, "Kau sudah terlalu banyak membuat onar di sini dan kami sudah tidak bisa mengontrolmu lagi." Nah, di panel lain diperlihatkan bahwa Kaido yang sudah diikat menggunakan sebuah rantai di tubuhnya itu, tepat di samping Kaido ada angkatan laut yang mengatakan seperti ini, "Setelah kau menyerahkan Kaido, maka negeri ini akan diberikan hak untuk ikut serta dalam Reverie." Nah, saat kemudian nampak Kaido sudah dibawa oleh para angkatan laut menggunakan kapalnya untuk dibawa menuju ke markas dari pemerintahan dunia. Namun tanpa diduga nih, di tengah perjalanan mereka ada marinir yang berteriak dan mengatakan bahwa Kaido sudah kabur. Mulai dari sini untuk pertama kalinya Kaido mendapatkan bounty pertamanya yang sebesar 70 juta berry. Kemudian setelahnya nih Kaido tuh sampai ke pulau Hachinosu atau lebih sering dikenal sebagai surganya bajak laut, dimana ini juga merupakan tempat perkumpulan bajak laut Rock di masa lalu. Dan untuk saat ini tempat atau pulau ini dikuasai oleh bajak laut Kurohige. Sepertinya memang antara Rock D. Sebek dan Marshal D. Teach alias Kurohige itu memiliki hubungan sih.
Oke, di pulau ini Kaido terlihat mengamuk dan juga menghajar salah satu orang di pulau itu, dan orang itu berkata seperti ini. Siapa orang ini? Dia kuat sekali, padahal usianya baru 15 tahun. Nah, akan tetapi tidak lama setelah itu Shirohige muda muncul dan kemudian bertanya kepada Kaido apakah dia pernah berpikir untuk menjadi seorang bajak laut. Pasalnya Rock Disable Kapten Shirohige di masa lalu sudah lama tertarik dan ingin bertemu dengan Kaido muda. Nah, bukan hanya Shirohige di sini nih, juga Big Mom yang mengatakan sesuatu kepada Kaido. Kaido, kemarilah segera, kita akan segera pergi ke God Valley. Ya, dan seperti yang sudah kita tahu bahwa hasil dari insiden God Valley ini adalah kekalahan untuk bajak laut Rock, dan ini pula yang menjadi awal dari terpisahnya bajak laut yang konon katanya nggak terkalahkan itu. Kabar bubarnya bajak laut Rock ini tempat membuat gempar bajak laut lain di masa itu. Pasalnya bagi para bajak laut di masa itu, mereka sudah sadar jika bajak laut Rock ini berisikan orang-orang yang sangat luar biasa kuatnya. Di saat itu, rumor kekalahan bajak laut Rock ini oleh seorang prajurit muda angkatan laut bernama Monkey D. Gap pun mulai tersebar luas. Akan tetapi para bajak laut era itu merasa jika kekalahan dari bajak laut Rock ini hanya dikarenakan mereka yang kurang kompak, bahkan tidak punya kerjasama tim di dalamnya. 10 tahun setelah insiden besar God Valley itu dan bubarnya bajak laut Rock, kita diperlihatkan dengan Kaido yang tengah melakukan pembicaraan dengan Kurozumi Higurashi. Nah, Higurashi sendiri berkata seperti ini. Kaido, kau adalah perwujudan kekuatan, dan kekuatan selalu menjadi solusi untuk semua masalah dalam sejarah kemanusiaan. Dan itu bukanlah hal yang aneh kan? Karena pada dasarnya manusia adalah binatang. Seleksi untuk yang paling cocok itulah bagaimana alam sebenarnya bekerja. Nah, Higurashi ini juga mengatakan jika sisa-sisa dari bajak laut Rock akan kembali mengambil panggung mulai dari sekarang. Dunia dimana senjata dibuat dan aku memiliki sebuah perjanjian denganmu. Nah, Kaido pun akhirnya menjawab perkataan dari Higurashi ini sih. Ada orang yang terlahir sebagai bangsawan, orang-orang yang berkuasa dan menerima perdamaian begitu saja. Mari kita seret mereka semua ke medan perang. Dan karena itulah arti dari kesetaraan dan kebebasan yang sebenarnya. Hanya dalam perang nilai seseorang itu bisa ditentukan. Kita tahu bahwa saat itu flashback dari Kaido kemudian berlanjut dan kini dia terlihat tengah berbincang dengan sang tangan kanan King the Wildfire itu. Kaido berkata seperti ini. Aku tidak tahu entah dari manapun Yamato telah menyebut nama Joy Boy. Membuka perbatasan negeri ini sepertinya adalah keinginan Oden dan juga persiapan untuk Joy Boy itu sendiri. Jika memang orang itu sama dengan yang kutunggu, maka kini aku tahu siapa itu Joy Boy. King kemudian menjawabnya, lantas siapa orang itu? Nah, kemudian panel beralih dan kini kita melihat ke masa yang sekarang nih, dimana masih terlihat efek dari benturan Housou Konohaki yang sangat kuat di puncak kastil Onigashima sendiri. Di panelnya juga terlihat ada satu anggota CP0 yang tengah melompat dari Pulau Onigashima ke bawah, namun masih belum jelas apa yang tengah direncanakannya. Selain itu pula kita juga diperlihatkan bagaimana kondisi dari beberapa tempat dalam kastil Onigashima sendiri, mulai dari kondisi Momonosuke dan juga Yamato, para samurai negeri Wano, Brook dan Robin dan Nami yang terlihat baru akan terkena air oleh Raizo. Sampai akhirnya nih ada momen dari Denjiro yang tengah menayangi kondisi dari Kozuki Hiyori. Di momen selanjutnya kita diperlihatkan dengan Pulau Onigashima yang sudah tiba-tiba mulai jatuh tuh. Disinilah Yamato menyadari jika awan api milik Kaido saat ini sudah benar-benar menghilang. Dan sementara Yamato dan Momonosuke tengah sibuk dengan urusan Pulau Onigashima itu, kita diperlihatkan pula kembali nih dengan pertarungan final Baka Senjo kita Monkey D. Luffy versus Yakuju no Kaido. Kaido kemudian berkata, katakan padaku topi jerami, dunia macam apa yang ingin kau ciptakan? Nah, Luffy kemudian menjawabnya, dunia dimana teman-temanku bisa makan sepuasnya dan itulah dunia yang ingin kuciptakan. Nah, saat kemudian tinju super kuat Baka Senjo kita Luffy itu, Bajrang Bun, pada akhirnya menghantam dengan keras tubuh Kaido itu sampai membuatnya terpental jauh ke dasar tanah Wano Kuni. Nah, sampailah kita di panel terakhir nih di chapter 1049 ini, dimana kita kembali diperlihatkan dengan Kaido yang kembali teringat dengan masa lalunya, dimana dia menjawab pertanyaan dari King mengenai siapa itu Joy Boy. Kaido menjawab jika Joy Boy adalah pria yang akan mengalahkannya di masa depan. Dan chapter ini pun ditutup dengan perlihatkan Luffy nih, Momonosuke dan juga Kaido yang mana ketiganya sudah terlihat sangat kelelahan, kemudian ambruk terjatuh ke tanah. Dan ini bersamaan dengan lentera harapan dari para penduduk negeri Wano Kuni yang tengah berada tepat di atas kepala mereka. Nah, chapter yang sangat epic nih, dari chapter yang sangat menarik kali ini kita dapatkan. Namun sayang ditunggu nih, minggu depan itu chapternya itu libur alias tidak rilis lagi. Namun tenang nih, DATV akan membuat beberapa teori yang mungkin menarik seputar chapter 1049 ini, sembari menunggu perilisan chapter selanjutnya alias chapter 1050 nanti. Dan ceritanya pasti akan dibuat secara relate sih. Gimana menurut kalian? Does it make sense?
Oh ya, by the way nih, untuk kalian yang lagi nyari kaos bertemakan anime tapi nggak mau dikatain oleh seorang wibu, nah kalian bisa cek nih brand Asian Pop Culture di RTV Industries. Kalian akan tetap bisa tampil kece dengan kaos bertemakan anime dan juga desain yang kekinian. Nah, di chapter pertama ini akan ada dua desain bertemakan Boruto yang kece abis nih dari DRTV. Yang pertama adalah Kawaki Oni Dragon dengan Kawaki sebagai tokoh utamanya, dan yang kedua adalah Mitsuki Hebi dengan Mitsuki sebagai tokoh utamanya dan dengan perpaduan culture-nya sendiri. Di next chapter kedua nanti nih, DRTV sudah menyiapkan berbagai desain yang bertemakan One Piece sendiri dan juga anime lain dengan perpaduan culture Jepang tentunya. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja klik link di deskripsi video ini, mumpung masih banyak diskon untuk pembelian lewat Shopee maupun Tokopedia-nya. Oke? So guys, itulah tadi breakdown kita mengenai review lengkap One Piece 1049, kekalahan Kaido mewujudkan mimpi Wano Kuni itu. Kisah masa lalu Rock D. Sebek akhirnya terungkap. Jangan lupa kisaran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.